Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rizka Sanatul Jannah dari kelas PAID. Di video pembelajaran mata kuliah ilmu politik ini, saya akan menjelaskan materi tentang peran DPR, DPRD, dan juga MPR dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini, lembaga perwakilan rakyat memegang peranan penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Pasca reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, struktur dan kewenangan DPR, DPRD, dan juga MPR mengalami perubahan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berimbang. Yang pertama, yaitu peran DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga legislatif di tingkat nasional yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPR memiliki peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi wakil rakyat dalam proses pengambilan kebijakan negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi bersama Presiden. Dalam menjalankan perannya, DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Fungsi legislasi di sini diwujudkan melalui pembahasan dan pengesahan undang-undang, dan fungsi anggaran dilakukan dengan membahas serta menyetujui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sementara itu, fungsi pengawasan bertujuan untuk mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu peran DPRD. Selain DPR di tingkat nasional, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. DPRD merupakan representasi rakyat di daerah dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberadaan DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. DPRD memiliki fungsi yang hampir sama dengan DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Namun, dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan daerah. Fungsi legislasi dijalankan melalui pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran dilakukan dengan membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sedangkan fungsi pengawasan bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Lalu, yang ketiga yaitu peran MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang konstitusional. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun tetap memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. Selain itu, MPR juga berperan dalam menjaga dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.